Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GCKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GCKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter. Saya percaya Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua. Mari saudara persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, kita bersama akan memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hati dan pujilah Dia dengan segenap hati. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca Mazmur kita. Mazmur kita terambil dari Mazmur 37 ayatnya ke-25 sampai ke-29. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah bermazmur bagi Tuhan, menyanyi puji-pujian bagi Tuhan, dan sekarang waktunya untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin kembali mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang dengar-dengaran firman Tuhan, dan berikanlah hamba-Mu urapan dengan kuasa-Mu, supaya kami dapat menyampaikan firman kebenaran-Mu dengan benar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudara. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema percaya meski tak melihat. Sebagai manusia cenderung percaya setelah melihat bukti, peristiwa, atau kejadian yang terjadi secara langsung. Kita merasa tidak cukup hanya mendengarkan kata orang, tetapi ingin mempercayainya setelah melihat kejadian itu. Tetapi apa kata Alkitab? Rasul Paulus berkata sebagai anak-anak Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kami percaya dengan iman kami, bahwa kami walaupun meski kami tidak melihat wujud Tuhan Yesus, tapi kami percaya melalui firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah seminar, seorang profesor mengemukakan pendapatnya tentang Tuhan, malaikat, surga, dan neraka. Profesor itu berkata, saya menggunakan teleskop selama 20 tahun lebih, namun tak pernah sekalipun saya melihat adanya Tuhan, malaikat. Saya yakin juga tidak ada surga dan neraka. Penonton pun menyambut pendapat itu dengan bertepuk tangan, saudara. Tiba-tiba ada seorang nenek naik ke atas mimbar dan menyanggah pendapat profesor tersebut. Nenek itu bertanya, Anda menggunakan teleskop selama 20 tahun lebih, tetapi apakah Anda juga pernah melihat keberadaan udara, angin? Bagaimana wujudnya? Jawab profesor itu, bagaimana mungkin angin atau udara dapat terlihat melalui teleskop? Sahut nenek itu, saya mau tanya lagi, apakah angin itu ada, profesor? Jawab profesor itu, ada, tetapi tidak nampak oleh mata kita. Nenek itu tersenyum. Demikian pula halnya dengan Tuhan, malaikat, surga, dan neraka yang tidak nampak oleh mata kita, tetapi dapat kita percaya dan kita rasakan keberadaannya. Penonton mulai sadar, saudara-saudara, akan keliruannya. Dan kalau saya sebagai anak Tuhan, saya bersyukur nenek itu berani menyanggah pendapat profesor yang tidak benar. Kita pun anak-anak Tuhan harus berani menyanggah ketidakbenaran itu. Kita lihat, kita ingat
Waktu Saulus dalam perjalanan ke Damsik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Mengelilingi Saulus, dia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kata Yesus, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dari contoh firman Tuhan ini, saudara, bahwa Tuhan Yesus ada, Allah ada. Mari kita melihat Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulang sekali lagi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harapkan Allah kita harapkan, surga kita harapkan, tapi kita tidak melihat, tapi kita harapkan dan kita yakini. Ketika berita kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur pun terjadi, banyak orang merasakan bahwa berita ini tidak masuk akal. Itulah sebabnya sedikit orang yang percaya akan peristiwa kebangkitan tersebut. Kemustahilan dan ketidakpercayaan itu ternyata meliputi pikiran juga sejumlah murid-murid Tuhan Yesus. Sampai-sampai Yesus ketika menampakkan diri mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Dan saudara-saudara, salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas, saat mendengar berita dari teman-temannya bahwa Yesus telah bangkit, dan teman-temannya berkata Yesus telah bangkit, dia tidak percaya jika belum melihat dan mencucukkan jarinya ke tangan bekas luka paku Yesus. Mari kita membuka firman Tuhan dari Alkitab, dari Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Kita buka, saudara-saudara, kita baca ayat yang ke-26. Waktu itu Yesus bangkit, Thomas tidak percaya. Tapi kemudian apa yang terjadi? 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas yang disebut Didimus bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat yang ke-27, kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka
yang tidak melihat aku, maka tidak melihat aku namun percaya. Tuhan katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau kita melihat Thomas yang tidak percaya, ada 3 alasan Thomas dapat bersikap demikian, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, ia merasa tidak memiliki harapan lagi. Pengharapannya telah lenyap, telah hilang waktu Yesus ditangkap, disalibkan, dan mati. Thomas merasa dia tidak punya pengharapan lagi. Karena Yesus yang disanjung-sanjung menjadi raja, kini disalibkan. Ditangkap, disalibkan, dan mati. Yang kedua, saudara, ia tidak berpegang kepada perkataan Yesus. Thomas tidak memperhatikan perkataan Yesus dan melupakannya. Kita akan lihat, saudara, perkataan Yesus di Lukas 24 ayat 7. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit hari yang ketiga, saudara. Pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Tetapi Thomas tidak memperhatikan perkataan Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, dia berpusat pada dirinya sendiri. Bukan pada Tuhan, lebih mengandalkan dirinya sendiri, memakai kekuatannya sendiri. Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah yang dimaksud oleh Yesus, bahwa orang-orang Kristen yang tidak hidup sejaman dengan Yesus tentunya tidak melihat Yesus, namun percaya karena mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Tuhan menyatakan orang yang seperti itu adalah orang-orang yang berbahagia, percaya meski tidak melihat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melayani Tuhan yang tidak kelihatan. Kita melayani Tuhan tidak kelihatan. Paling tidak dalam perwujudannya tidak kelihatan. Namun hal tersebut tidak menghentikan kita untuk mengasihinya dan melayani Tuhan. Seperti 1 Petrus 1 ayat 8. Saya banyak membaca Alkitab supaya saudara tahu firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Kita baca, kita menghayati dan menyimaknya. 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, melihat Yesus, sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Itulah firman Tuhan. Walaupun kita tidak melihat wujud Tuhan, kita tidak melihat Tuhan Yesus, tetapi kita mengasihi dan percaya kepadanya. Hal ini membuat kekristenan luar biasa, saudara. Ada banyak hal yang tidak dapat kita lihat, namun dapat kita rasakan dengan jelas. Kita mengasihi dan melayani Tuhan yang tidak kita lihat.
namun kita percaya kasih dan kuasa-Nya sangat terbukti dalam hidup kita, dalam hidup saya, dan dalam hidup anak-anak Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Kalau saudara-saudara membaca iman yang kita percaya dengan iman, sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita yakin dan percaya. Seperti Roma 10 ayat 17 menyatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Mari kita melihat satu contoh lagi, yaitu kisah Abraham. Ia disebut bapa orang beriman. Allah berjanji kepada Abraham, ia akan menjadi bangsa yang besar. Abraham tetap menanti dengan percaya akan janji Allah, meskipun sepertinya tiada dasar untuk berharap. Abraham tetap taat kepada Allah, walaupun segalanya serba belum jelas. Karena dia belum punya anak, saudara. Waktu umur 75, dia belum punya anak. Dia dikatakan akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi dia tetap berharap. Imannya tidak menjadi lemah. Ia menaruh percaya dan pengharapannya kepada Allah, bahwa Allah pasti menepati janjinya. Allah percaya, walaupun belum melihat hasilnya, tetapi dia percaya kepada Allah. Oleh sebab itu, dalam segala kondisi apapun juga, kita anak-anak Tuhan harus belajar untuk selalu percaya kepada Allah. Sebab Allah yang kita percayai bukanlah Allah yang berdusta, bukanlah Allah yang berbohong. Dia tetap akan menepati janjinya. Bilangan 23 ayat 19. Mari kita buka Alkitab kita. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi dikatakan di dalam firman Tuhan ini, kalau dia sudah berjanji, dia sudah berfirman, dia pasti melakukannya. Kalau dia sudah berbicara, dia pasti menepatinya. Percaya, artinya kita tidak perlu cemas dengan kehidupan kita saat ini, sekarang ini, saudara, maupun di masa yang akan datang. Sebab kita yakin Allah tidak pernah mengecewakan orang yang percaya kepadanya. Sekalipun ada banyak godaan, ada banyak masalah yang membuat kita jadi sulit, jadi susah. Tapi saya katakan, jangan takut. Percaya saja, kuatkan dan teguhkan hati kita. Yakinlah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang kita percayai adalah Allah yang senantiasa menolong kita. Percaya saja, sebab Allah kita adalah Allah yang hidup. Walaupun kita belum melihat, tidak melihat, meski tidak melihat, tapi percaya Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup, yang senantiasa menaungi kita dengan kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Meski tidak melihat, tapi kami tahu kami punya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Dia juga yang telah menyelamatkan kami dari jurang maut ke hidup yang kekal. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih untuk Ibu Siane yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada berkat Tuhan yang Anda dapat, di mana kita percaya walaupun tidak melihat. Disitulah kita mendapat kemenangan, karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan di pagi hari ini. Tuhan mengasihimu, Tuhan menolongmu selalu, Tuhan selalu menopangmu. Ingat, jangan takut lagi dan apa yang terjadi. Berimanlah kepada Tuhan, walaupun keadaan kita mungkin masih dalam keadaan suram, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Mari, arahkanlah hatimu dan tadakanlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, perkenankanlah saya mewakili segenap hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan ulang tahun kepada yang pertama Christina Liu dan Jimmy Singdu tanggal 7 Maret dan Ibu Kulin tanggal 8 Maret. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa saudara untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun. Mari tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada tanggal 7 Maret, Tuhan menambahkan usia kepada Ibu Christina Liu dan kepada saudara Jimmy Singdu. Tuhan, kami percaya kedua anakmu ini diberkati oleh Tuhan karena mereka tetap setia kepadamu. Tambahkan iman buat mereka berdua, juga kehidupan mereka dari hari ke hari. Tuhan menopang iman mereka. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan memberi keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami serahkan kedua anakmu ke dalam tangan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ulin Tuhan yang berulang tahun, tanggal 8 Maret ini. Terima kasih Tuhan memberi kesehatan, kekuatan kepada Ibu Ulin di dalam pelayanannya bersama Pak Misre. Apapun yang terjadi, berikan dia kemampuan menjadi penolong yang maksimal buat hamba-Mu Pak Misre. Tuhan menopang mencukupi kebutuhan mereka, bahkan mereka dipakai dengan luar biasa. Kami serahkan Ibu Ulin ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum berpisah, kita akan berdoa syafaat, saudara. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing di dalam kelompok. Pokok doa yang pertama, kita doakan tetap untuk kedamaian dari bangsa Rusia dan bangsa Ukraina, supaya mereka berdamai dan tidak berperang lagi. Setiap unsur-unsur yang mengganggu perdamaian, Tuhan enyahkan, supaya mereka menciptakan sebuah negara yang aman. Kita berdoa untuk bangsa negara kita, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di dalam menjalani pemerintahan bangsa kita. Kita dukung di dalam menangani krisis ekonomi, krisis bencana alam, krisis COVID, krisis keamanan. Biar Tuhan memberikan hikmat dalam menangani semua itu. Kita percaya Tuhan pasti menolong bangsa kita, karena bangsa kita disayang Tuhan. Kita juga berdoa tetap untuk dokter-dokter, perawat-perawat, dan pasien COVID yang mulai minggu-minggu ini ada penurunan penularan. Kita berterima kasih kepada Tuhan dan mendoakan masyarakat tetap menjaga prokes. Kita berdoa untuk GJKI Nasional dan GJKI Sunter. Di dalam meeting bersama, GJKI Agape akan dilebur dengan GJKI Sunter sehingga menjadi sebuah kesatuan dimulai bulan Februari. Dan kita doakan supaya di bulan April kita bisa ibadah secara on-site karena pandemi sudah menurun. Saudara, GJKI Sunter mengadakan menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 18 jam 6 sore lewat Zoom. Bawa teman-teman yang sakit bermasalah untuk bisa mengikutinya, dan kita mendoakan agar Tuhan Yesus menjamah mereka. Juga saudara diundang mengikuti supaya iman saudara bertumbuh mengenal kepada Tuhan sambil berjaga-jaga dan berdoa. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, mengapa orang yang percaya namun tidak melihat disebut berbahagia? Yang kedua, mengapa Thomas tidak percaya kebangkitan Yesus? Ada 3 hal. Yang ketiga, bagaimana iman percayamu hari ini? Sharingkan dengan teman-teman kelompokmu. Saudara, saya mengucapkan terima kasih di mana saudara sudah sangat sabar mengikuti ibadah online sampai akhir. Kita akan berjumpa lagi pada hari Minggu depan di jam yang sama di dalam ibadah online GJKI Sunter. Tuhan memberkati. Shalom.